Kota Harmonia tengah diguyur hujan deras saat seorang pria ditemukan tewas di sebuah gang sempit di kawasan kumuh. Luka tusukan di dadanya tampak dalam, dan darah bercampur air hujan membentuk pola acak di tanah. Di atas tubuhnya tergeletak kartu remi Ascop, sebuah simbol yang seolah mengirim pesan tersembunyi. Detektif Arya tiba di lokasi. Pria berusia 38 tahun itu sudah banyak menangani kasus pembunuhan, tapi ada sesuatu tentang kasus ini yang terasa berbeda. "Siapa korban?" tanya Arya pada seorang polisi yang tengah mencatat laporan. "Reno Salim, mantan penjudi, dulunya sering berurusan dengan bandar judi besar di kota ini," jawabnya. Arya meneliti sekeliling. Tidak ada saksi mata, CCTV di sekitar gang mati sejak seminggu lalu, dan jejak kaki di tanah sudah mulai menghilang karena hujan. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Kartu remi yang ditemukan di atas mayat masih kering. "Kalau hujan sejak tadi, seharusnya kartu ini juga basah," gumamnya. Ia berjongkok, memperhatikan luka tusukan di dada Reno. Tepat ke jantung. "Ini bukan serangan spontan. Pelakunya tahu apa yang dia lakukan," katanya. Seorang petugas forensik datang dan memberikan laporan awal. Korban diperkirakan meninggal sekitar 2 jam yang lalu. Tidak ditemukan barang berharga di tubuhnya, tapi dompetnya masih ada. "Jadi ini bukan perampokan," pikir Arya. Pelakunya tidak mengambil dompet, tapi meninggalkan kartu remi. Ini lebih mirip pesan pribadi. 3 orang yang punya motif. Penyelidikan awal membawa Arya pada 3 orang yang punya alasan kuat untuk menginginkan Reno mati. 1. Maya Siregar, mantan kekasih Reno yang baru saja kehilangan semua tabungannya setelah berinvestasi pada bisnis ilegal yang direkomendasikan Reno. 2. Dimas Wijaya, rekan bisnis yang merasa dikhianati oleh Reno dalam kesepakatan yang merugikannya ratusan juta. 3. Rudy Sihiu, bandar judi yang kehilangan banyak uang setelah Reno menggunakan trik licik di meja taruhan. Ketiganya punya motif, tapi pertanyaan terbesar adalah, siapa yang cukup nekat membunuh Reno di gang sempit ini? Petunjuk di tengah hujan. Saat Arya berdiri, ia melihat sesuatu di ujung gang, bekas jejak kaki samar yang menuju ke jalan utama. Hanya ada 1 set jejak yang masih terlihat jelas sebelum mulai pudar karena hujan. Jejak ini milik seseorang yang pergi setelah hujan mulai turun, pikirnya. Bisa jadi pelakunya. Namun ada satu masalah. Jejak itu menuju ke jalan utama, tempat banyak orang berlalu lalang. Jika pelakunya sudah bergabung dengan kerumunan, maka menemukan mereka akan semakin sulit. Arya menarik napas dalam. Ini baru awal dari misteri yang harus ia pecahkan. Hujan masih turun ketika detektif Arya tiba di kantor polisi untuk menginterogasi 3 orang yang berpotensi menjadi tersangka dalam pembunuhan Reno Salim. Ia sudah mempelajari latar belakang mereka dan tahu bahwa Maya Siregar, Dimas Wijaya, dan Rudy Sihiu memiliki alasan kuat untuk membenci korban. Namun siapa di antara mereka yang cukup nekat untuk membunuh? Interogasi pertama, Maya Siregar. Maya duduk di ruang interogasi dengan tangan gemetar. Wanita berusia di 10 tahun itu tampak kelelahan, wajahnya pucat. "Aku memang bertemu Reno malam itu," katanya dengan suara serak. "Aku datang untuk menagih uangku. Aku kehilangan semuanya karena dia, tapi aku tidak membunuhnya." Arya menyipitkan mata. "Kapan terakhir kali kau melihatnya?" "Jam 9 malam. Aku mendorongnya karena kesal, tapi dia masih hidup saat aku pergi," jawabnya. "Apakah kau melihat orang lain di sekitar gang?" Maya menggeleng. "Tidak ada siapa-siapa, hanya aku dan Reno." Arya mencatat juanya. Jika Maya benar, berarti seseorang yang datang setelahnya dan membunuh Reno. Interogasi kedua, Dimas Wijaya. Dimas adalah pria parubaya dengan ekspresi dingin. Ia adalah mantan rekan bisnis Reno yang pernah kehilangan ratusan juta dalam investasi bodong yang dibuat korban. "Aku tidak ada di sana malam itu," katanya santai. "Aku di rumah sepanjang malam, ada beberapa orang yang bisa mengonfirmasi." Arya melipat tangan. "Siapa yang bisa membuktikan alibimu?" Dimas tersenyum kecil. "Asisten rumah tanggaku. Aku di rumah sejak jam 7 malam. Jawaban itu terdengar terlalu sempurna. Tapi jika benar, bagaimana mungkin ada CCTV yang menangkap sosok mirip Dimas di dekat lokasi kejadian? Interogasi ketiga, Rudy Sihiu. Rudy adalah bandar judi terkenal yang dikenal kejam. Ia duduk dengan ekspresi bosan. "Reno memang musuh lama, tapi aku tidak cukup bodoh untuk membunuhnya sendiri," katanya sambil tertawa kecil. "Aku bahkan tidak peduli lagi dengannya." "Di mana kau malam itu?" tanya Arya. "Di klubku. Banyak orang bisa mengonfirmasi." Arya memperhatikan Rudy dengan cermat. Dari semua tersangka, Rudy tampak paling tenang. Terlalu tenang. Petunjuk baru. Beberapa jam kemudian,
hasil forensik tiba. Tim laboratorium menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sidik jari samar di kartu remi yang ditemukan di tubuh Reno. Ada sidik jari milik Maya di sini, kata seorang petugas. Ketika dihadapkan dengan bukti itu, Maya menangis. Aku memang menyentuh kartu itu. Tapi aku tidak tahu itu akan ditinggalkan di tubuh Reno. Seseorang ingin menjebakku. Arya mulai menyusun potongan teka-teki ini. Jika Maya memang bukan pembunuhnya, siapa yang meninggalkan kartu itu di tubuh Reno setelah dia pergi? CCTV dari toko dekat lokasi kejadian akhirnya diperiksa ulang. Hasilnya mengejutkan, sesosok pria keluar dari gang setelah Maya pergi. Pria itu adalah Dimas Wijaya. Arya merasakan adrenalinnya meningkat. Kasus ini belum selesai. Pembunuhnya masih bebas berkeliaran. Detektif Arya duduk di ruang kantornya, menatap foto-foto bukti yang tersebar di meja. Mayat Reno Salim, kartu remi Askop, jejak kaki samar di gang, dan rekaman CCTV yang menunjukkan sosok Dimas Wijaya keluar dari tempat kejadian. Semua petunjuk mulai menyatu. Jika Maya benar-benar pergi sebelum Reno dibunuh, maka pelakunya adalah orang yang datang setelahnya. Dan CCTV menunjukkan orang itu adalah Dimas Wijaya. Arya menghembuskan napas panjang sebelum memasuki ruang interogasi, di mana Dimas duduk dengan tangan terlipat. Interogasi terakhir, Arya melemparkan sebuah foto ke atas meja. Gambar dari rekaman CCTV yang menunjukkan Dimas keluar dari gang tempat Reno ditemukan tewas. "Ini kau, kan?" tanya Arya dingin. Dimas menatap foto itu, rahangnya mengeras. "Itu tidak membuktikan apa-apa, aku hanya lewat." Arya melemparkan foto kedua, hasil forensik yang menunjukkan sidik jari Maya di kartu remi yang ditemukan di tubuh Reno. Pelaku ingin menjebak Maya. Seseorang mengambil kartu itu setelah Maya pergi dan meninggalkannya di tubuh Reno. Kau tahu apa artinya? Dimas tetap diam. Arya mendekat, suaranya lebih tajam. "Kami memeriksa alibimu. Asisten rumah tanggamu bilang, kau memang di rumah, tapi hanya sampai jam 8 malam. Setelah itu, kau pergi dan baru pulang tengah malam. Dan rekaman CCTV menunjukkan kau berada di dekat lokasi pembunuhan jam 9 lebih sedikit." Dimas mengepalkan tangan. "Itu kebetulan." Arya tersenyum miring. "Tidak ada kebetulan dalam pembunuhan. Kau berbohong tentang alibimu, dan kau adalah orang terakhir yang terlihat di TKP setelah Maya pergi. Mau terus menyangkal?" Dimas akhirnya kehilangan ketenangannya. "Ya, aku membunuhnya," teriaknya. "Reno mengkhianatiku, aku kehilangan semua uangku, hidupku hancur karena dia." Ia menghela napas berat, suaranya bergetar. "Saat aku datang, dia masih berdiri. Aku menanyakan uangku, tapi dia tertawa. Aku tidak tahan lagi. Aku menusuknya sekali saja. Lalu aku melihat kartu remi itu di tangannya, mungkin milik Maya. Aku mengambilnya dan meletakkannya di tubuhnya. Aku ingin polisi mencurigai dia." Arya mengangguk. Dimas sudah mengaku, kasus ini selesai. Akhir yang pahit. Beberapa jam kemudian, Dimas resmi ditahan. Maya dibebaskan dari tuduhan, meski ia masih syok karena hampir dijebak atas pembunuhan yang tidak dilakukannya. Saat keluar dari kantor polisi, Arya menatap langit malam. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih dingin. Satu kasus selesai, tapi di kota ini akan selalu ada kejahatan baru yang menunggu. Ia menyalakan rokoknya, menghirup asapnya dalam-dalam, lalu berjalan menjauh menuju misteri berikutnya. Tamat.